المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال حياة artinya hidup, maka mustahil mati. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Artinya serahkan olehmu dirimu kepada Tuhan yang hidup, yang tiada mati. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidup. Mudah-mudahan hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hidup kita bersambung kepada Yang Maha Hidup. Kehidupan kita akan hidup apabila bersambung dengan Yang Maha Hidup. Yang Maha Hidup hanya Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berhubung dengan Yang Maha Hidup, di dunia hidup, di dalam kubur hidup, di dalam akhirat mendapatkan hakikat kehidupan, yaitu masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jadi hakikat kehidupan di dalam syurga? Karena di sana finish ridhonya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hidup. Apabila sudah kita ketahui, kita mensyukuri nikmat Allah, layanan-layanan Allah ini sangat luar biasa, pandai-pandai aja berterima kasih kada usah mengurusi gawian Allah. Ya Allah, ulun hendak sugih, kada usah mengurusi gawian Allah. Apabila kita bersyukur, janji Allah yang Maha Hidup, la in syakartum la azidannakum. Allah Ta'ala pasti akan tambah. Apabila per detik sudah kita mengetahui nikmat-nikmat Allah, amun orang jar guru kita, apabila sudah orang itu dibukakan hijab oleh Allah, setiap nikmat yang inya dapat menunjukkan dalil bahwasanya Allah Maha Hidup. Seluruh nikmat, nikmat apa aja? Melihat tangan, bukti Allah hidup. Itu amunnya sudah jar guru kita, amunnya sudah dibukakan oleh Allah Ta'ala hijab, apapun yang ada di hadapannya, ataupun nikmat ingin merasakan, ataupun perkara apa aja yang ada di sekelilingnya, menunjukkan dalil kuat. Kada usah dalil apa-apa lagi, sudah dalil kuat Allah Maha Hidup. Punya Allah mati kayak apa? Dia sedetik di nama Allah Ta'ala mati, hancur lebur tupangnya. Alam semesta ini kan betah. Melihat langit, Allah hidup. Melihat bumi, Allah hidup. Melihat anak, Allah hidup. Melihat diri kita, Allah Maha Hidup. Kenapa? Amunnya Allah Ta'ala mati, ini kita kada kawal lagi sudah nih. Kada kawal lagi bernafas, kita kada kawal bernafas lagi sudah. Aliran darah ini kada ada yang mengatur lagi sudah. Otak ini kada ada lagi yang menyandangkan. Gila, hancur lebur tuh bang, kada bertahan. Langit runtuh, mati. Berarti alam semesta dan seluruh nikmat yang kita rasakan itu adalah menunjukkan dalil kuat Allah Hayyun, Allah itu hidup. Apabila sudah tahu bahwasanya Allah Ta'ala aja yang bersifat hidup, Allah yang bersifat hidup, Allah yang memberi kehidupan, sumber kehidupan di seluruh makhluk Allah, huwallah. Sumber kehidupan huwallah. Sumber kehidupan yang Maha Hidup. Jakanya kada ada yang hidup, kita kada bakalan ada dan kada bakalan hidup. Asalnya kita kada ada, lalu dihidupakan. Siapa yang menghidupakan? Yang Maha Hidup. Seandainya kada ada, kada mungkin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hayatun. Apabila sudah sadar diri kita bahwasanya kita ini berhajat kepada Yang Maha Hidup, perkara nikmat apapun yang Allah Ta'ala beri, layanannya luar biasa. Nafas, kada ada yang kurang nafas nih hari ini. Layanannya detak jantung, kada ada yang detak jantung sejam hanya berdetak, kada ada. Sejam berdetak, datangi ke dokter, mati ke dokter ini, ada betah.
Layanannya bagus benar. Kenapa? Karena ini maha hidup. Layanannya bagus benar dan kita yakin bahwasanya, maka ini aja adalah di dalam kitab Minhajul Abidin itu Imam Ghazali mengumpamakan seandainya jadi Imam Ghazali ada orang sugih benar, ada orang pemurahnya luar biasa, orangnya mulianya luar biasa, orangnya berpangkatnya luar biasa, peranah makhluk aja. Lalu ada yang orang nangka itu, aku jamin ikam hidup ikam, aku jamin. Kira-kira tuh lah kita tenang kada? Tenang kalau lah orangnya sugih benar, setiap hari kubari ikam 1 M. Apalagi sudah 1 M sebenarnya hari ini mengetek guring beribadah aja lagi ya kalau lah. Karena kita kadang merasakan yang 1 M itu, makanya kita mencari dunia terus, bahkan cinta lawan dunia. Seandainya kita yakin bahwasanya sudah Allah Ta'ala nikmatnya luar biasa seperti setiap hari, beribadah aja sudah Allah. Ya bubuhan arif billah itu kenapa jadi setiap detiknya beribadah aja lawan Allah, sudah setiap hari jadinya aku memakan dan merasakan layanan yang sangat luar biasa dari yang maha hidup. Bapak, tugas kita apa? Tugas kita nih apa nih? Ketika tahu bahwasanya kita dilayani orang yang paling luar biasa, itu umumnya makhluk aja. Amunnya makhluk aja nah kayak itu, apalagi yang maha hidup, yang makhluk tadi itulah amunnya meninggal dunia, selesai sudah kita. Sekalinya seharian aja, aku pokoknya aku jamin hari ini ke setiap hari aku bari 1 juta aja. Kamu harus begawe lagi, soalnya esok mati. Harus sehariannya aja layanannya. Kenapa garang? Inya kada bersifat hai yuk. Ya kada bersifat hidup kada. Hidupnya ini kisahnya aja dihidupkan oleh Allah, Imbang kayak apa kita? Sebelum kita maka patut bagi mukmin mu'taqid jargina di sini. Sebelum kita memahami itu, sebelumnya amunnya sudah tahu yang ulun kisahkan berataan tadi, maka patut bagi mukmin yang kenal dengan Allah yang maha baik, mulia dan yang hidup, hanya berterima kasih kepada Allah atas layanan yang terbaik daripada Allah. Bagus kalau layanan Allah nih, yang orangnya hidup ya kayak apa? Orangnya bagus benar pulang. Berterima kasih sebenarnya hari ini kayak apa kita lawan Allah adalah terima kasih kita lawan Allah lah. Layanannya sempurna. Kada usah dipinta Allah beri iman. Kada usah dipinta jadi umat baginda Muhammad Sayyidil Anam. Kada usah dipinta Allah Ta'ala beri makan. Kada usah dipinta nyaman benar guring kita saben malam. Kada usah dipinta Allah Ta'ala beri nafas setiap hari. Kada usah dipinta Allah Ta'ala beri kita detak jantung masih berdetak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Man 'amila shalihan min dzakarin wa untha walanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh wa huwa mu'min, min dzakarin wa untha wa huwa mu'min walanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh daripada bebinian lawan dari lelakian lawan bebinian dan inya beriman kepada Allah. Iman ini namunnya kada belajar ilmu tauhid kada sempurna. Kesempurnaan iman, hendak menyempurnakan iman harus belajar ilmu tauhid. Allah akan hidupkan dengan hayatan thayyibah. Allah akan hidupkannya dengan kehidupan yang baik. Mudah-mudahan hidup kita dibaik dengan bagus insyaallah lah. Dengan apa garang hidup bagus itu kada dengan harta kada dipahami pang Al-Qur'an itu nah. Kada dengan harta, kada dengan pangkat, kada dengan nasab, kada dengan kepintaran, kada dengan apa-apa. Man 'amila shalihan min dzakarin wa untha.
Siapa yang beramal soleh, amalnya bagus, akhlaknya bagus, lawan Allah bagus, lawan baginda Muhammad bakti, lawan kuitan bakti, lawan orang-orang lain berakhlak-akhlak baginda Muhammad, mengambil sir daripada rahmatun Muhammadiyatun wa muhabbatun Muhammadiyatun, lanuhyiyannahu hayatun thayyibah. Pasti hidupnya akan bagus, dunia wal akhirat, dunia dan akhirat. Tapi wahwa mu'min, dan inya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi per detik nikmat yang Allah taala beri ini atas kehidupan kita ini menunjukkan bahwasanya hidupnya Allah Subhanahu wa taala, ingatkan bahwasanya setiap detik layanan Allah sempurna baik, bagus baik, bagus sempurna. Layanan Allah bagus. Kita aja lagi yang kurang adab lawan Allah menganggap itu kada sempurna. Bapak kayak apa kita adab kita? Berterima kasih atas layanan yang luar biasa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hayatun, hidup, sifat yang wajib bagi Allah, yang harus kita ketahui dan kita iktikadkan di dalam hati kita bahwasanya Allah Ta'ala itu bersifat hayatun, hidup. Artinya hidup maka mustahil mati, maka Allah Ta'ala mustahil mati. Yang mati itu kita. Hidupnya Allah Ta'ala itu bukan berhajat kepada ruh, karena ruh itu adalah makhluk. Yang bisi ruh itu adalah kita. Hidupnya Allah kada berhajat kepada ruh. Hidupnya Allah kada berhajat lawan nafas. Hidupnya makhluk bergantung kepada sesuatu yang lain. Allah kada bergantung kepada yang lain, tapi yang lain bergantung kepada Allah yang maha hidup. Jadi apa makna Allah Ta'ala hidup? Allah Ta'ala hidup jangan digambarkan hidup Allah Ta'ala nang kaya kita bernafas, nang kaya kita ada ruh, kada. Allah hidup Allah Ta'ala itu nang kaya itu pang sudah. Laisa kamitslihi syai'un. Kadang kau digambarkan pikiran kita, kadang kau menggambarkan kayak apa? Hidup Allah Ta'ala itu aja kada usah. Yang jelas hidup Allah Ta'ala kada bergantung kepada sesuatu yang lain. Lampu hidup berhajat kepada yang lain. Kenapa? Listrik. Kita ini kau bergerak berhajat kepada ruh. HP hidup juga HP bisa, tapi berhajat kepada baterai. Coba 2 hari kada dipakai, kada dicas HP, kada bakalan hidup. Berarti hidupnya bergantung kepada yang lain. Allah kada bergantung kepada yang lain. Kalau bang bergantung kepada anak, pulang kena pada kayak apa? Lain Tuhan. Garannya bergantung masih kepada yang lain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ingatkanlah hidupnya Allah kada seperti hidupnya makhluk, dan hidupnya Allah kada bergantung. Apa kira makna yang Allah Ta'ala hidup? Ingatkan makna hidupnya Allah kada bergantung kepada yang lain, dan Allah kada berhajat kepada ruh dan nafas seperti makhluk. Mustahil mati. Yang mati itu kita, karena kita berhajat kepada yang lain. Amun yang lainnya itu kadada, mati ya mati. Kita berhajat kepada apa? Nafas. Itu bagian picek hidung sejam. Dicekek kurang kana, dicekek kurang digulung dan dicekek kurang digulung kada sampai sejam. Is dead tuh bang. Hah? Padusa jin itu guring aja jin pian merasa lah. Makanya ingat pada hari waktu belajar Tanbihul Ghafilin lawan Habib Abdullah Al-Habsyi di Al-Falah. Jalsidin an-naumu akhul maut. Guring itu ding sanaknya mati. Ruh kita tuh berjalan kemana-mana.
Kada bisi roh. Makanya ada sebagian ulama berpendapat, ada sebagian orang ahlillah yang berpendapat orang yang waliullah ketika meninggal ruhnya masih ada di dalam awak, tapi kada diaktifkan oleh Allah. Makanya awaknya lama. Ya, ada ruhnya masih ada di dalam, tapi kada bermanfaat lagi sudah, kada aktif lagi sudah ruhnya itu. Dengan itu kena merasakan nikmat yang ada di dalam kubur. Allah aktif akan pulang ketika ini masuk ke dalam kubur. Wala yabluwannakum bi syai'in. Allahumma shalli ala sayyidina. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Diberi rezeki. Itu sebagian orang berpendapat itu kenapa jadi awak sidinnya 2 hari sudah masih lama aja, ruhnya masih ada. Ruhnya masih ada tapi kada diaktifkan oleh Allah lagi sudah. Nah itu sebagian. Salah satunya orang yang kayak itu ma'amalakan, jadi yang kayak itu bisa karena terlalu banyak membaca salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruh bertemu dengan ruh pada mau ingin keluar daripada jasad yang mengenalkan inya lawan hakikatul ruh wa sayyiduna Muhammad. Demo. Besamah waktu. Undang-undang kayak itu ya, kayak yang bisi rumah nih asalnya nih, yang berniat hendak dijadikan majelis nih seharian. Oh sini masih lama, itu ruhnya masih ada. Sebagian orang kayak itu berpendapat kayak itu. Nah ada aja yang syahidnya yang menyaksikan masih lama kan. Karena sidin hendak buka lawang aja 2000 dulu baca salawat, ulun mendak dari sidin langsung. Aku hendak buka rumah 2000 dulu coy jadi baca salawat di sini. Itu belum lagi yang hari-harinya kita. Oh, selalu pada dan sih kan yang lainnya itulah. Itu orang ketujuh baca salawat. Berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah atau serahkanlah olehmu dirimu kepada Tuhan yang hidup, yang tiada mati. Orang tuh pada bisi modal ada bisi modal bepegangnya lawan orang yang bisi modal. Orang tuh pada bisi keahlian, orang tuh buta bepegangnya lawan orang yang melihat. Kita tuh hidup kita tuh kada tahu kena kemana, berpegangnya yang lawan yang hidup. Berpegang lawan yang maha hidup. Siapa yang maha hidup? Allah. Jangan berpegang kepada yang lain. Serahkan berataan urusan kita itu lawan Allah. Tawakal itu jar ulama ada 3 hukum. Yang pertama itu boleh. Kayak apa tawakal yang boleh itu? Bukan berarti kayak itu. Menyerahkan perkara kepada makhluk itu hukumnya 3. Kita berserah aku berserah lawan dokter ini yang tahu pengon penyakit. Ya lah. Biar tuh menurutnya tuh ampian tuh lah misalnya ke toko waktu garing nih ke toko apa nih ngarannya nih ke toko obat, berserah ya sudah lawan yang tahu ulu nih asa sakitan awak napa obatnya yo. Namun kita seorang yang ngalih. Nah lalu ketika kita berharap atau kita berhajat lawan makhluk tuh ada 3. Yang pertama boleh hukumnya kita itu berserah kepada makhluk, harus syaratnya. Yang pertama syaratnya jadi yang membolehkan ini, syarat yang pertama kita itu harus yakin orang itu emang tahu dengan ilmunya. Misalnya kita garing lawan dokter, misalnya kita berhajat mulah rumah, bohong ya apa ya Allah mulah akan mulah rumah ya Allah, langsung mencongol rumah itu kan. Kita berhajat kepada tukang. Maksudnya apa? Emang kita menyerahkan kepada orang yang ahlinya. Syarat yang kedua, hati tetap mantap inya sebab Allah yang menjadikan. Itu boleh. Datang ke udah dokter,
Emang inya yang tahu ampihakan kita kayak pokoknya kada dokter kada tahu kita. Tapi syarat yang kedua, hati harus mantap bahwasanya inya sebab. Yang mengampihakan dan yang mengolah inya bisa Allah. Itu boleh. Itu boleh aja itu namanya itu. Makruh. Ada hukumnya makruh. Tadi boleh. Tapi omongnya bubuhan para aulia Allah lah berserah kepada Allah aja lagi. Nabi Ibrahim hendak ada bisi uyah itu minta lama ya Allah, ulun kada bisi uyah di rumah ya Allah. Itu lain lagi makomnya nih. Ada kisah klasik di dalam kitab itu disebutkan ada orang soleh. Nah inilah punya kayak ini kita untung benar. Jadi ketika itu miskin, fakir, miskin lah. Artinya setiap hari itu kau makan alhamdulillah dah. Begawi dapat duit kau makan alhamdulillah hari itu. Jadi pas tekana harinya hari apa misalnya ada tahu lah pokoknya pas tekana hari itu ngalih banget mencari gawian kada kawa dapat makanan. Akhirnya sampai malam hadang bini lawan anak kada dia makannya lagi di rumah. Anak lawan bini kada ada lagi makan di rumah. Adakah kita nang kayak itu? Darapan. Ini jadi mamai bisa ampihan tuh bang yang saya ikung bukan, yang saya ikung lari sama aja bang lah, yang saya ikung bukan, saya ikung lari sama aja bang. Ya. Mahdangi nang laki mana abahnya anak belum makan, nang bini belum makan. Inya pun kada makan juga, kenapa kada dapat gawian lagi? Akhirnya bulik juga, kada kawa juga kada dapat gawian sudah. Dari mana ada listrik? Ada pun di jam 10 tuh bisa kedadaan lagi yang di kampung itu sudah ya kalau lah. Bulik kayak tok lawang abahnya umanya minta maaf nah hari ini kada dapat makanan. Ayo yang mamanya orang soleh juga, bininya orang soleh, bininya solehah juga. Nah kita gulingakan aja anak. Akhirnya tetap aja merasa kasihan melihat anak lawan bini. Akhirnya keluar tawakal Allah. Ya Allah, ulun berjalan nah. Kada tahu pokoknya ulun serahkan perataan malpian ya Allah. Ini menyerahkan perataan Allah nih diserahkan ulun. Akhirnya ke masjid atau musalla menyalakan obor sebuting. Di sananya sembahyang wudu, sembahyang 2 rakaat. Munajat lawan Allah, ya Allah, nah, belum makan ya Allah, menyerahkan berataan Allah, ya Allah, nah, kasihan anak bini ulun di rumah belum makan ya Allah, ya Allah, ulun berharap kepada Engkau aja ya Allah. Ketika itu malam itu raja itu kenapa kata gerek dalam hati, kenapa ya pas takutan mati nah di dalam kitab itu kenapa raja itu takutan fi qalbihi khauful maut, inya takutan mati, sudah untuk bersedekah aja sudah nah. Soalnya berapa kadut emas disediakan kalau pindah aku mati kalau ini aja nih. Akhirnya udah ambil kuda, bawa berapa kantong emas. Ya Allah, ulun tawakal lawan pian. Rajanya soleh juga. Kemana kuda ulun stop, di situ pang ulun kena akan membagi ini harta nih. Sekalinya kuda tadi pas pada lawan pengawal kada malam-malam. Pokoknya hendak berjalan seorang pengrajin itu hendak inya yang menyerahkan sedekah itu. Berjalan kuda, sekalinya kuda stop pas di masjid orang soleh tadi. Nah, kenapa jalan jadi di sini nih? Melihat ada lampu sebuting menyala, berpala. Sekalinya ada orang soleh tadi meminta lawan Allah. Wahai orang soleh, wahai fulan, ini nak ada sedekah gasan ikam. Allah yang menggerakkan aku ke wadah ikam. Ikam, amunnya ada apa aja hajat, datangi aja ke rumah, datangi aja ke istana, kena akan aku kabulkan. Saking berserahnya lawan Allah orang soleh tadi, terima kasih pian sudah memberi ulun. Adapun kena amun ulun ada bisi hajat, ulun kena berharap kepada yang membawa pian ke wadah ulun. Ma'rifatnya kayak apa? Amun kita lah, jakin aku datangi kena ke istana, kena apa aja aku hendak lah, aku hendak malah rumah, aku hendak makan. Ini kada aku berharap lawan orang yang mendatangkan ikam ke wadah aku saat ini, karena aku berharap pada yang satu, yaitu Allah. Nah itulah itu orang waliullah kan kayak itu. Maksudnya kita aja bertawakal, tapi yang tadi boleh aja kita mendatangi ahli, tapi hati kita harus mantap bahwasanya itu hanya sebab. Yang makruh itu kayak apa? Yang makruh itu kita menguyak, kita berharap atau menguyak lawan orang yang kada ahlinya. Curhat lawan kawan.
kawan nih kan bisa juga. Kayak apa yuk jarak banyak pada hutang. Iya jadi pakir juga kau si kawan nih tau. Supaya pegarang supaya berbagi kisah badang supaya tak kurang sedikitnya nah. Biasanya kayak itu kalau lah makro. Berkisah jualan kawan supaya beban nih tak kurang juga sedikit nih. Padahalnya kan bisa juga mampihi. Kayak apa yuk jar unda nih banyak pada besi kredit nih jar. Bah unda banyak lagi jarnya. Nah, abad lah kisahnya nih. Makro ada boleh kenapa karena ini ada ahlinya. Atau berkisah aku nih sakit kepala, sakit banar. Iya kah jar? Aku doakan yang mudah nih kemampi. Jadinya kan bisa mampihi nyalain dokter. Itu hukumnya makro. Ada yang haram. Ada yang haram. Namun yang haram ini jelas sudahlah. Yang haram ini jelas sudah. Inya berserah kepada makhluk. Hatinya itu kada berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan inya komen lawan Allah. Maaf jual aja. Nah, hatinya tuh kada bagus lawan Allah. Kawan aja. Sakit banget kepala undang aja. Hutang banyak. Jin Allah taala ni kada adil lalu. Nah, ini haram ini. Ini kada boleh. Kada boleh. Itu ngarannya kurang adab lawan setiap layanan, padahal layanan Allah setiap, makanya ulun unting mulai pemulaan tadi nah. Layanan Allah per detik bagus. Wahai manusia, layanan Allah bagus, yang paling pantas mendampingi kalimat layanan Allah taala itu bagus. Kada usah ngurusi gawian Allah. Tugas kita terima kasih ya Allah atas layanan yang paling bagus dari pian ya Allah. Orangnya maha hidup dan kayak apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napa jawab Allah taala? Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya. Fama utitum pakai fa lah. Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya. Apapun yang Allah taala datangkan kepada kita daripada sesuatu, famata'ul hayatid dunya itu berataan adalah mata perbendaharaan kehidupan di dunia, berataan baju. Biar hadir akan berataan ini nah yang ada di hadapan kita ini berataan fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya. Itu dunia berataan yang ada di hadapan kita dah. Yang ada di hadapan kita ini berataan dunia. Coba lihat, wa ma 'indallahi khairun wa abqa. Ingatkan, apapun yang di sisi Allah itu pasti yang terbaik pahalanya Allah Subhanahu, dan itu akan kekal. Makanya jadikan setiap apapun yang ada Allah Ta'ala berikan lawan kita daripada mata'ul hayatid dunia, jangan sampai melupakan kita lawan yang ampun dunia, yaitu Allah yang maha hidup. Berarti sambungannya ayatnya, lilladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa ma 'indallahi khairun wa abqa lilladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan orang-orang yang paham bahwasanya dunia digunakannya gesan akhirat, ada melupakannya lawan Allah, alatnya jadi dalam tafsir itu. Di dalam tafsir, ulun buka tadi dalam tafsir. Ternyata alat untuk beramal menuju kepada Allah, tawakal ala Allah, yaitu bertawakal, menyerahkan berataan kepada Allah. Sembahyang, serahkan berataan lawan Allah. Bersedekah, serahkan berataan lawan Allah. Berkhidmah, serahkan berataan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah menggawi, yang lainnya serahkan lawan Allah. Hasilnya serahkan lawan Allah. Buahnya buahnya apa? Serahkan berataan lawan Allah. Amunnya kita kada menyerahkan lawan Allah, maka itu kada sempurna amal ibadah kita jadi dalam tafsir itu, mentafsir akan ayat tersebut. Harus mengingatkan kita lawan yang ampun dunia, yang maha hidup. Kenapa? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling daripada mengingat aku, itu mengingat aku itu ada tafsirnya ay kitabi, atau mengingat apa-apa yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Bahwasanya ini itu hidup dalam keadaan yang kada nyaman.
Kada nyaman hidup kenapa garang? Karena kada berhubung lawan yang maha hidup. Siapa yang maha hidup? Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia menyerahkan dirinya kepada Allah Ta'ala adanya. Maka patut bagi orang mukmin yang beriktikad bahwasanya Tuhannya yang maha hidup, bahwasanya ia yakin bahwasanya yang maha hidup itu adanya Allah. Allah yang maha hidup pulang orangnya baik benar, orangnya berkuasa, orangnya pemurah. Biar kita maksiat saban hari tetap aja nikmat-nikmatnya luar biasa. Layanan Allah luar biasa karena memang beliau yang maha hidup, luar biasa layanan Allah. Itulah yang rancak terhijab daripada makhluk, terhijab daripada orang yang beriman kepada Allah. Inya mengucapkan aja syahadat asyhadu an la ilaha illallah, tapi terhijab daripada Allah. Nah, pagarang inya kada ingat layanan Allah itu bagus, layanan Allah itu sempurna. Yang paling pantas berterima kasih aja sudah lawan Allah, kayak apapun keadaan kita. Berterima kasih kepada orang yang maha hidup, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Amun orang berpegang kepada gawian, pas ampihnya begawi, pusang kepala tak. Jika mau ulun namanya kada begawi ini jadi kayak apa? Hendak mau ongkosi anak nang kayak apa? Ulun babini nang kaya pa ulun gina hendak nukar mobil nang kaya pa ulun gina bisi usaha amunnya ulun kada bisi gawian inya berpegang lawan gawian. Amun orang telah berpegang lawan akal, amun unda kada murajaah, amunnya kada alim unda gina kada dihormati orang nah kaya itu pokoknya dah. Amun orang telah berpegang lawan orang sugih tuh kayak itu juga. Makanya orang alim tuh jangan sampai berpegang kepada orang sugih. Amun orang sugih datang wadahinya terserah ya lagi sudah. Jangan sampai berpegang lawan siapapun. Yang maha sugih hanya Allah. Pas mati orang sugihnya, napa habar? Ampihannya lagi sudah. Hanya berpegang kepada situ. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani yang diriwayatkan oleh Sayyidina Imran bin Husain. Ini saking hebatnya Imran bin Husain ini jadi guru kita waktu kita belajar Riyadhus Shalihin bahari. Siapa yang menyebut nama Imran bin Husain mustajab doanya ketika disebut nama Imran bin Husain. Ya Allah, mudahan kita diberi ma'rifah kepada Allah. Ya Allah, mudahan kita diberi husnul khatimah kepada Allah. Husnul khatimah di akhir hayat kita, insyaallah mati dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan bertauhid, dan mudah-mudahan bahagia dunia akhirat, selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita berataan masuk ke dalam syurganya Allah bighairi hisab bersama dengan Imran bin Husain dan kepada sahibnya yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imran bin Husain radhiyallahu an, hadisnya riwayat Tabrani fil Awsat, di dalam Awsat, kitab Awsat. Man inqata'a ilallah, barang siapa yang terputus kepada Allah, inya berharap aja kepada Allah. Berharap aja kepada Allah, kada berharap kepada dagangan, kada berharap kepada duit. Ini yang disambat ni nah, supaya kena kada terdua akan Allah, kada berharap kepada kuitan, kada berharap kepada anak, kada berharap kepada kepintaran, kebisaan, kada berharap kepada kekuatan, kada berharap kepada siapapun. Maning qata'a ilallah, inya berharap hanya kepada Allah. Kayak apa berharap kepada Allah? Berkhidmah di jalan Allah, berzikir kepada Allah, atau hadir di majlis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabajar tafahullahu kullu mu'nah. Allah taala cukupkan apapun yang inya hendak. Allah taala cukupkan kehidupannya. Cukup hidupnya. Meskipun kada sugih cukup. Ini yang warazaqahu min haitsu la yahtasib. Allah taala beri rezekinya kena tanpa diduga-duga, ada aja rezekinya. Kita lihat guru-guru kita kayak itu kada sugih kada sih dia. Tapi cukup. Tapi ada aja kena rezeki yang kada disangka-sangka. Nah kayak itu. Kenapa gerang? Karena di jalan Allah. Inya berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat mun kayak itu kami berharap pada Allah. Terus kalau begawian lagi jangan. Nah, ini tersalah. Nah, inilah begawi ini membujurkan hati. Begawi aja, berdagang aja, sekolah aja, menuntut ilmu aja. Hati mantap berharap hanya kepada Allah. Bukan kepada ilmu supaya aku kena jadi orang alim,
bukan kepada harta supaya aku kena jadi orang sugih, bukan dengan kepintaran supaya aku dapat tetal, bukan dengan dagangan supaya aku kena sukses. Kada, aku berharap kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita kalau mengamalkan itu insyaallah lah, kalau mengamalkan ini berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal hanya kepada Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah itu untuk orang awam, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Tapi amunnya orang yang khawas, orang yang diberikan Allah Ta'ala keistimewaan, makna la ilaha illallah, la maqsuda bihaqqin illallah. Kada ada yang dituju kecuali Allah aja sudah. Itu bagi orang-orang yang di atas levelnya. Ada lagi akhasul khawas. Ini jar Habib Umar. Untuk mendengar. Ya. Ada lagi yang tingkatannya tinggi lagi, akhasul khawas. Orangnya tinggi lagi pangkatnya. Apa maknanya? La mawjuda illallah. Kada ada yang ada hanya Allah. Yang hidup hanya Allah. Kita ini dihidupkan oleh Allah. Jadi jangan berharap kepada makhluk. Jangan berharap kepada makhluk, jangan. Jangan berharap kepada kebisaan, amunnya berharap lawan makhluk, berharap lawan kebisaan, berharap lawan gawian, berharap lawan dagangan, berharap lawan siapa aja selain daripada Allah, hadangi kekecewaan. Kecewa pasti kecewa. Iyalah, orang yang begawe itu berharap lawan gaji, kada digaji 2 bulan apa? Nyanyok kepala. Kayaknya berpegang lawan gaji. Jangankan 2 bulan, sebulan jen kada digaji. Maaf dah yang Andre. Nah, iya yang pegang lawan itu Bang Andre. Jangan lagi sudah berpegang lawan Allah. Mungkin ada hikmahnya nih, Allah nih kada mengeluarkan ini. Pegang lawan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dalam kitab, pada kasalah di dalam kitab Hayatul Hayawanil Kubra pada salah. Ada samut saudara. Samut di zaman Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Jadi si samut mirip ya, dijamin oleh Nabi Allah Sulaiman. Wahai samut, ikam kujamin hidup ikam. Hendak apa ikam? Karena beradab kan samut ilmu Nabi Allah Sulaiman. Ayo wae. Aja ulun hendak kurma aja sebuting. Sampai setahunan. Mas samut kada kayak kita kan berbaju. Kayaknya kalau berbaju-bajuan samut yang penting makan. Ya kalau lah aja jar samut sebuting kurma untuk 1 tahun. Oke. Hendak lagi kah? Kada, itu aja jar samut. Udah, akhirnya ditempatkan di sebuah tempat, diandaki kurma, santai, samut ada makanan sudah. Setahun dibuka sekalinya sepanggal jadi makannya. Ini pahami kisahnya ini lah. Sepanggal jadi makannya. Kenapa nih kisahnya aja Nabi Sulaiman? Aku jangankan sebuting kurma, pohon-pohonnya berataan kubarilo nikam, kenapa jadi sepanggal nih aja? Aku tersiksa aja samut. Kenapa jadi tersiksa aja? Maka sudah, ku jamin nikam nih, hidup nikam ku jamin sudah. Tersiksa aku jadi samut. Kenapa jadi ulun makan sepanggal aja? Ulun berpikir kalau penapian mati ya Pak. Paham lah? Padahal sebelumnya ulun bebas. Ulun berserah lawan Allah. Ini karena ada terkait lawan pian, sekalipun pian baik banget lawan ulun, tetapi ulun takutan juga. Kalau pian mati ki, ulun kan ada yang setengah dia lagi. Han, bagus berserah lawan siapa ya? Bagus berserah lawan siapa? Lawan Allah. Ya tadi hadisnya tuh hadis Tabrani. Aja siapa yang berserah lawan Allah, Allah cukup akan. Yang berserah lawan Allah, Allah cukup akan. Dan Allah Ta'ala pasti beri rezeki yang tanpa diduga-duga. Ada aja rezeki, hendak umrah padahal mana disebut. Hendak ibadah ada aja. Guru-guru kita tuh letih, guru-guru kita tuh Masya Allah. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya Insya Allah. Mudah-mudahan hati kita berhubung dengan yang maha hidup, agar hati kita hidup dan agar hidup kita menjadi hidup Insya Allah, di dunia hidup, di dalam kubur hidup, dan di akhirat mendapatkan kehidupan yang lebih layak lagi, yaitu masuk ke dalam syurganya Allah. Dan orang yang paling mengenal hakikat kehidupan untuk menyampaikan kepada yang maha hidup
huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Allah tajalla, man ahya sunnati faqad ahyani. Dalam riwayat yang lain, siapa yang menghidupkan sunnahku, maka seakan-akan ia menghidupkan Sayyidina Muhammad. Saking Allah Ta'ala itu bertajalli di sifat hai kepada Sayyidina Muhammad. Apapun yang berhubungan dengan Sayyidina Muhammad akan menghidupkannya, bahkan menyambungkannya kepada yang maha hidup, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita diberikan Allah Ta'ala ma'rifah khasah, dan mudah-mudahan kita disayangi oleh Allah, dicintai oleh Allah, diparakakan lawan Allah, diparakakan lawan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sebarkan hidayah di kampung kami ya Allah. Ya Allah, sebarkan ilmu ma'rifah di kampung kami ya Allah. Ilmu ma'rifah yang menyambungkan kami kepada yang maha hidup ya Allah. Ya Allah, berikan hati kami selalu ingat kepada Engkau ya Allah, selalu bersyukur atas Engkau ya Allah. Ya Allah, kenalkan kami dengan Engkau ya Allah. Kenalkan kami dengan Engkau ya Allah. Kenalkan kami dengan Engkau ya Allah, sampai menghembuskan nafas yang terakhir kami dalam keadaan bertauhid yang sempurna kepada Engkau ya Allah. Bismillah Nabi wa, dan juga berikan itu berataan kepada keluarga kami ya Allah, dan seluruh orang kampung kami ya Allah, dan seluruh umat baginda Muhammad ya Allah. Bebaskan ya Allah fitnah akhir zaman ya Allah. Ya Allah, ada orang yang ingin meragukan ya Allah keturunan baginda Muhammad ya Allah, beri mereka hidayah ya Allah. Berikan hidayah terbesar Engkau ya Allah. Berikan hidayah terbesar Engkau ya Allah. Jauhkan seluruh umat Indonesia wabil khusus ya Allah daripada fitnah berani membenci saya ahlu baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaga akidah kami ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi walid Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir